Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati Widiutami dengan NPM 1911031009. Di sini kami dari kelompok 4 ingin membahas atau mempresentasikan mengenai pertumbuhan ekonomi yang ada di bab 8. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama, ada saya sendiri sebagai pemateri 1. Selanjutnya ada Adinda Syahla sebagai pemateri 2. Kemudian ada Putri Septiani sebagai pemateri 3. Dan Tiara Sagira sebagai pemateri 4. Dan yang terakhir ada Sinta Belani sebagai pemateri 5. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke materi pertama, yaitu kekuatan pertumbuhan ekonomi. Seperti yang telah kita ketahui, pertumbuhan ekonomi atau yang biasa disingkat dengan pertumbuhan merupakan kenaikan GDP per kapita perekonomian dari satu waktu ke waktu yang akan datang. Nah, kemudian dalam bab ini kita mengaitkannya dengan permasalahan kenapa sih perekonomian dunia termasuk Amerika Serikat saat ini lebih baik atau lebih makmur dari perekonomian mereka pada 200 tahun yang lalu. Oke. Sebelum kita membahas materi ini lebih jauh, apabila kalian ada memiliki pendapat, bisa tulis pendapatnya di kolom komentar. Oke. Selanjutnya, sebelum memasuki materi mengapa sih Amerika Serikat ini 200 tahun yang lalu memiliki perekonomian yang tidak sebagus atau sebaik saat ini. Yang pertama, kita harus mengetahui bagaimana sih cara kita mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Syahla dengan NPM terakhir 1911031035 ingin menjelaskan tentang pola pertumbuhan, di mana pada saat pertumbuhan eksponensial bertanggung jawab pada ketimpangan GDP per kapita dari waktu ke waktu, negara-negara yang terbilang maju itu relatif stabil untuk mencapai tingkat kemakmurannya. Sedangkan untuk negara-negara miskin, mereka kesusahan untuk mencapai tingkat kemakmuran mereka sendiri. Adapun sebagian pertumbuhan ini disebut dengan catch-up growth atau akselerasi pertumbuhan, yang mana negara-negara yang terbilang relatif tertinggal itu memanfaatkan ketersediaan teknologi, mengangkat tabungan serta efisiensi dari negara-negara yang telah berkembang. Adapun pertumbuhan berkelanjutan yang menjelaskan tentang proses pertumbuhan GDP per kapita yang tumbuh secara positif dan pada tingkat yang stabil selama kurun waktu yang lama. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Putri Septiani dengan NPM 1911031057. Di sini saya akan mengajukan presentasi mengenai bagaimana perekonomian suatu negara dapat tumbuh. Jadi, suatu negara dapat meningkatkan GDP atau Gross Domestic Product-nya dengan cara meningkatkan modal fisik berupa meningkatkan total unit efisiensi dari tenaga kerja dan meningkatkan teknologi. Kemudian kita akan membahas mengenai optimasi, pilihan antara menabung dan mengkonsumsi. Dengan segala pilihan-pilihan yang ada, biasanya dipengaruhi oleh harga. Di sini harga yang relevan adalah tingkat bunga. Biasanya tingkat bunga yang tinggi akan mendorong tabungan atau kecenderungan untuk menabung lebih tinggi. Nah, selain itu, pertumbuhan pendapatan di masa depan dan pajak akan mempengaruhi dari jumlah tabungan tersebut. Kemudian kita akan bahas tentang tingkat tabungan atau saving rate. Jadi, saving rate merupakan porsi pendapatan yang disisihkan untuk tabungan. Nah, cara menghitung saving rate ini yaitu dengan cara jumlah tabungan dibagi dengan GDP. Baik, kita akan membahas mengenai apa sih yang mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Nah, suatu negara dapat mencapai pertumbuhan berkelanjutan tidak hanya mengandalkan penambahan terhadap unit efisiensi tenaga kerja, melainkan harus diseimbangkan dengan pertumbuhan teknologi, terutama pengetahuan teknis teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Jadi, perubahan teknologi itu sangat berperan penting dalam perekonomian. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengetahuan, perubahan teknologi, dan pertumbuhan.
Perubahan teknologi suatu negara dapat memicu atau dapat memungkinkan perekonomian tersebut untuk mencapai tingkat GDP atau Gross Domestic Product yang lebih tinggi untuk tingkat stok modal fisik dan unit efisiensi tenaga kerja tertentu. Nah, kontribusi teknologi produksi ini dapat kita lihat dapat berperan ketika bagian pertumbuhan GDP tidak dapat dijelaskan oleh modal fisik dan modal tenaga kerja atau modal manusia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nama saya Tiara Sagira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah pertumbuhan dan teknologi yang terbagi dalam 4 bagian. Bagian yang pertama yaitu adalah pertumbuhan sebelum era modern. Nah, pada sebelum tahun 1800 ditandai dengan minimnya pertumbuhan berkelanjutan. Nah, kembali lagi kita pada Praga 7.1 di mana terlihat bahwa perekonomian Amerika Serikat mengalami beberapa kelesuan dan satu periode buruk dalam depresi besar. Akan tetapi secara keseluruhan pertumbuhan perekonomian Amerika Serikat meningkat dan relatif stabil dalam hal GDP per kapitanya. Terjadi beberapa periode pertumbuhan seperti halnya ada di Romawi kuno, Yunani kuno, dan Venesia, yang mana juga berkaitan dengan adanya perbaikan teknologi, di mana saat masa keemasan taraf hidup dan kegiatan perekonomiannya itu meningkat secara signifikan. Akan tetapi lambat laun pertumbuhan perekonomiannya semakin rendah dan pada akhirnya berhenti. Ada cara sederhana untuk kita dapat mengamati mengapa pertumbuhan berkelanjutan itu sangat minim. Nah, yang kita bisa lihat dari definisi Bank Dunia, di mana kemiskinan absolut itu per individunya hanya mengonsumsi 1,25 US dollar per harinya atau mendapatkan pendapatan sebesar $500 per tahunnya, di mana hal tersebut bisa dikatakan sebagai tingkat subsisten, yaitu tingkat pendapatan per individu yang hanya dapat dikonsumsi atau hanya dapat dijadikan sebagai pemenuh kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua alasan mengapa pertumbuhan berkelanjutan itu minim terjadi pada era sebelum modern. Yang pertama yaitu berkaitan dengan adanya teknologi. Nah, perkembangan teknologi pada era sebelum modern itu sangat minim dan sangat lambat dibanding dengan periode setelahnya. Yang kedua itu yaitu perbaikan di pendapatan agregat itu tidak serta-merta meningkatkan pendapatan per kapitanya. Bagian yang kedua yaitu keterbatasan pertumbuhan dalam Malthus. Nah, Thomas Malthus itu memiliki pandangan yang negatif terhadap mekanisme perekonomian pada era sebelum modern karena tidak ada perkembangan yang signifikan dibandingkan dengan setelah abad ke-19. Nah, Malthus menganggap bahwa fertilitas adalah jumlah anak per orang dewasa atau per perempuan dalam masa reproduksinya. Terdapat juga siklus Malthus di mana jika populasinya itu meningkat, maka akan menekan jumlah pendapatan per kapitanya, sehingga pendapatan per kapitanya bisa sebanding atau bahkan di bawah tingkat subsisten. Nah, selain itu juga jika populasinya itu rendah, maka akan meningkatkan pendapatan per kapitanya yang akan memicu pertumbuhan populasi kembali dan pada akhirnya akan menekan pendapatan per kapita tersebut bahkan jauh sampai di bawah tingkat subsisten. Nah, selanjutnya yaitu ada bagian yang ketiga, revolusi industri. Pertumbuhan berkelanjutan dikarenakan adanya revolusi industri dan faktor-faktor lain yang terjadi secara bersamaan. Nah, revolusi industri itu membuka jalan dalam perkembangan teknologi bagi perekonomian. Nah, revolusi industri adalah istilah yang menggambarkan serangkaian inovasi atau implementasinya dalam proses produksi yang mulai terjadi pada akhir abad ke-19 di Inggris. Bagian yang terakhir adalah pertumbuhan dan teknologi sejak revolusi industri. Revolusi industri memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian dunia. Salah satunya adalah terhadap teknologi-teknologi yang saat ini kita gunakan seperti teknologi transportasi, teknologi komunikasi, dan obat-obatan yang merupakan salah satu dampak positif dari adanya revolusi industri. Selain itu juga ada landasan penting dari pertumbuhan yang positif ini seperti halnya adanya kegiatan penelitian yang dilakukan oleh perusahaan, universitas, dan bahkan pemerintah yang berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan
menggunakan pengetahuan yang ada. Perkenalkan, nama saya Sinta Belani, NPM 1911031025. Di sini saya akan melanjutkan materi atau presentasi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pertumbuhan, ketimpangan, dan kemiskinan. Beberapa ekonom menyatakan bahwa pertumbuhan perekonomian suatu negara tidak menjamin bahwa rakyat atau masyarakat di negara tersebut merasakan pertumbuhan ekonomi tersebut. Seperti yang kita ketahui, di Amerika Serikat beberapa dekade terakhir mengalami pertumbuhan perekonomian yang begitu pesat, tapi hal tersebut juga diiringi dengan ketimpangan ekonomi yang semakin besar. Selalu ada rumah tangga atau keluarga yang memiliki pendapatan jauh di atas rata-rata, tapi juga banyak rumah tangga yang memiliki atau mempunyai pendapatan di bawah rata-rata. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan perekonomian dikaitkan dengan meningkatnya ketimpangan karena hanya beberapa orang atau beberapa oknum yang merasakan dampak dari pertumbuhan perekonomian tersebut. Selanjutnya kita berfokus pada pertumbuhan dan ketimpangan. Banyak alasan mengapa masyarakat lebih memperhatikan ketimpangan karena mereka berpikir bahwa jika mereka tinggal di suatu daerah atau suatu negara yang memiliki ketimpangan perekonomian tinggi, maka kriminalitas di negara tersebut akan juga semakin tinggi. Seperti yang kita ketahui sejauh ini, kita hanya berfokus pada GDP per kapita sebagai ukuran utama produktivitas dan taraf hidup suatu negara. Tetapi rata-rata pendapatan per kapita suatu negara pada suatu titik tertentu tidak sama dengan pendapatan seluruh individu dalam masyarakat tersebut. Menaruh perhatian pada adanya ketimpangan merupakan hal yang benar. Tetapi satu alasan penting kenapa banyak pembuat kebijakan masyarakat yang khawatir mengenai ketimpangan ini adalah karena ketimpangan dapat menimbulkan atau berkaitan dengan kemiskinan. Kemiskinan terutama kemiskinan ekstrim seperti yang dipaparkan oleh ukuran konsumsi, yaitu sekitar $1,25 per hari. Menurut definisi Bank Dunia, menimbulkan permasalahan ekonomi, kesehatan, dan sosial yang serius. Angka kematian bayi yang tinggi, kurang gizi pada anak, dan kurangnya akses pendidikan dan serta ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi menjadi bagian utama dari persoalannya yang bisa terkait dengan kemiskinan. Nah, selanjutnya itu pertumbuhan dan kemiskinan. Kita telah mempelajari bab sebelumnya, yaitu tentang bagaimana negara dengan tingkatan GDP tinggi memiliki angka kemiskinan yang rendah. Diukur berdasarkan angka kemiskinan yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu sekitar $1,25 per hari menurut Bank Dunia, seperti yang dijelaskan pada Peraga 7.13 pada halaman 172. Dalam peraga tersebut menjelaskan bahwa secara rata-rata pertumbuhan pendapatan per kapita dikaitkan dengan penurunan angka kemiskinan. Untuk setiap negara terdapat dalam data sumbu vertikal menunjukkan persentase kenaikan atau penurunan kemiskinan antara tahun 1993 dan akhir 2000-an. Sementara sumbu horizontal menunjukkan rata-rata pertumbuhan antara kedua tahun tersebut. Negara-negara yang berada pada kuadran kanan bawah merupakan negara yang mengalami pertumbuhan positif dan penurunan angka kemiskinan, mencakup antara lain Cina, India, dan lain-lain. Venezuela terletak di bagian kuadran kiri atas, merupakan satu dari 3 negara yang mengalami tingkat pertumbuhan negatif dan juga kenaikan angka kemiskinan. Peraga ini memuat garis regresi untuk titik tersebut. Meskipun ada beberapa negara yang mengalami kenaikan pertumbuhan dan angka kemiskinan, secara keseluruhan terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan selama beberapa dekade dan bagian populasi yang hidup dalam kemiskinan. Namun, peraga ini juga menunjukkan adanya sebaran yang cukup luas di sekitar garis regresi ini. Meskipun hubungan ini tidak membuktikan bahwa pertumbuhan pendapatan per kapita merupakan penyebab langsung penurunan kemiskinan, hal ini mendorong banyak ekonom percaya bahwa pertumbuhan perekonomian suatu negara menjadi salah satu yang paling efektif dalam mengurangi kemiskinan. Namun, perlu kita ingat sekali lagi bahwa tidak ada kepastian bahwa pertumbuhan ekonomi akan mengurangi angka kemiskinan.
Demikian presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.